Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Pratama dengan NIM 31121108. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penulisan karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Yang dimaksud karya ilmiah adalah suatu laporan yang tertulis mengenai hasil suatu kegiatan penelitian, atau karya ilmiah dapat diartikan juga sebagai suatu tulisan yang ditulis sesuai dengan keilmuan dan didasari hasil pengamatan, peninjauan, dan penelitian pada bidang tertentu, lalu disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan tertentu, serta isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun pengertian oleh para ahli seperti yang dikemukakan oleh Eko Susilo, yakni karangan ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Selanjutnya, yaitu tujuan dan manfaat karya ilmiah. Tujuan dari karya ilmiah sendiri adalah untuk melatih pemikiran mengenai hasil penelitian dalam bentuk tulisan secara sistematis. Karya ilmiah juga menjadi salah satu sarana untuk menyelesaikan berbagai macam masalah, karena dibuktikan dengan hipotesa yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Karya ilmiah juga bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan membaca serta lebih efektif, dan dapat mengenalkan penulis dengan sebuah kegiatan kepustakaan. Selain itu, karya ilmiah juga dapat bermanfaat untuk orang lain dalam memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Ciri-ciri karya ilmiah. 1. Bahasa ragam formal. Karya ilmiah tidak boleh menggunakan bahasa ragam santai. 2. Netral. Kenetralan ini dapat dilihat pada setiap pernyataan atau penilaian bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu. 3. Menyajikan fakta. Setiap pernyataan, uraian, atau simpulan dalam karya ilmiah harus faktual. 4. Logis. Kelogisan dapat dilihat dari pola naral yang digunakan. 5. Sistematis. Mengikuti pola pengembangan tertentu, misalnya pola urutan, klasifikasi, kausalitas, dan sebagainya. 6. Objektif. Setiap fakta dan data yang diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak dimanipulasi. Sikap ilmiah. 1. Sikap terbuka. Terlihat pada kebiasaan mendengarkan pendapat, argumentasi, kritik, dan keterangan orang lain. 2. Sikap kritis. Sikap kritis ini terlihat pada kebiasaan mencari informasi sebanyak mungkin berkaitan dengan bidang kajiannya. 3. Sikap objektif. Sikap objektif ini terlihat pada kebiasaan menyatakan apa adanya, tanpa diikuti perasaan pribadi. 4. Sikap ingin menemukan. Selalu memberikan saran-saran untuk eksperimen baru. 5. Sikap menghargai karya orang lain. Sikap menghargai karya orang lain ini terlihat pada kebiasaan menyebutkan sumber secara jelas. 6. Sikap ingin tahu. Sikap ingin tahu ini terlihat pada kebiasaan bertanya tentang berbagai hal yang berkaitan dengan bidang kajiannya. Adapun jenis karya ilmiah sebagai berikut: makalah, laporan, kertas kerja, skripsi, disertasi, dan juga proposal penelitian. Tahapan dalam pembuatan karya ilmiah. 1. Tahapan persiapan. A. Pemilihan masalah atau topik mempertimbang. B. Pembatasan topik atau penentuan judul. C. Pembuatan kerangka karangan outline. 2. Tahap pengumpulan data. A. Pencarian bahan bacaan atau referensi. B. Pengumpulan keterangan. C. Pengamatan langsung, observasi ke objek yang akan diteliti. D. Melakukan percobaan di laboratorium atau pengujian data lapangan. 3. Tahapan pengorganisasian. A. Pengelompokan bagian mana yang akan termasuk dalam karya ilmiah, dikelompokkan sesuai jenis, sifat, dan bentuk data. B. Pengonsepan karya ilmiah dilakukan sesuai dengan urutan dalam kerangka karangan yang telah ditetapkan. 3.
Tahapan pemeriksaan atau penyuntingan konsep. A. Melengkapi data yang dirasa masih kurang. B. Membuang dan mengedit data yang dirasa tidak relevan serta tidak cocok dengan pokok bahasan karya ilmiah. 5. Tahapan penyajian. A. Segi kerapian dan kebersihan. B. Tata letak, layout, unsur-unsur dalam format karya ilmiah. C. Memakai standar penulisan kutipan, catatan kaki, daftar pustaka, dan menggunakan bahasa sesuai dengan EYD. Contoh sistematika pembuatan karya ilmiah. 1. Abstrak. 2. Lembar persetujuan. 3. Plate pengantar. 4. Daftar isi. 5. Daftar lampiran. 6. Daftar tabel. 7. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. 8. Bab 2 Kajian teoritis dan metodologi penulisan. Kajian teoritis, kerangka berpikir, dan metodologi penulisan. 9. Bab 3 Pembahasan. Judul harus sesuai dengan tema, penelitian, dan pembahasan. A. Deskripsi kasus. B. Analisis kasus. 10. Bab 4 Kesimpulan dan saran. Daftar pustaka.